Salam, selamat sore teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sungguh percaya sampai dengan saat ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saya ajak kita semua tundukkan kepala untuk kita sama-sama berdoa, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan-Mu sampai dengan saat ini Tuhan masih pelihara kami. Tuhan masih jaga, Tuhan masih lindungi kami. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu disampaikan, kuasa itu bekerja dalam hati dan batin kami ya Tuhan. Kuasa itu boleh mengubah hidup kami. Kuasa Roh Kudus itu boleh memberkati kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hamba dalam segala kekurangan keterbatasan hamba menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu mengurapi kami semua. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teman-teman sekalian, rekan pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang kita baca bersama pada malam hari ini adalah sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Yosua.
dalam kisah perjalanan pelayanannya ketika Nabi Musa meninggal. Yosua yang masih muda itu diberi kuasa yang luar biasa oleh Tuhan untuk melanjutkan perjalanan pelayanan yang luar biasa. Pelayanan yang besar, bukan pelayanan yang kecil. Pelayanan ini berhubungan dengan bagaimana orang Israel harus dituntun oleh Yosua menuju tanah Kanaan. Mereka belum sampai Kanaan, mereka masih di seberang sungai Yordan. Dan mereka harus berjalan menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari pengalaman Yosua ini kita bisa melihat sebuah kebenaran yang luar biasa, bahwa hidup saya dan saudara ini adalah sebuah perjalanan. Hidup kita ini sebuah perjalanan. Kita tidak bisa berhenti di satu tempat dan kita berdiam diri di situ. Kita harus terus-menerus bergerak menuju kepada satu titik di mana Tuhan telah memanggil kita semua. Sebagai anak-anak muda, kita tidak boleh menjadi orang yang berpuas diri. Kita tidak boleh menjadi orang yang tetap di satu tempat, dalam arti bahwa kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang kita dapatkan saat ini. Kita harus terus-menerus bergerak sampai kepada titik di mana Tuhan telah menentukan kehidupan saya dan saudara. Perjalanan Yosua bersama orang Israel, tujuannya Kanaan. Mereka belum sampai Kanaan, mereka masih di seberang sungai Yordan. Namun perjalanan menuju ke Kanaan bukan perjalanan yang gampang. Di seberang sungai Yordan memang tersedia Kanaan. Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tapi untuk mencapai Kanaan tidak mudah. Untuk mencapai Kanaan tidak gampang. Ada hal-hal yang harus saya dan saudara kerjakan. Ada hal-hal besar yang harus kita lakukan untuk mencapai Kanaan. Seperti yang telah dijanjikan Tuhan kepada Musa, hamba Tuhan itu. Teman-teman sekalian, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari kehidupan Yosua, bagaimana ia memulai perjalanan yang baru tanpa Musa. Ia memulai perjalanan bersama dengan orang Israel, sebuah bangsa yang besar yang harus dituntun sampai ke Kanaan. Hari ini kita akan belajar. Ada hal-hal penting yang dilakukan oleh Yosua sehingga ia mampu membawa bangsa ini menyeberangi sungai Yordan dan mereka sampai ke Kanaan. Hal yang pertama di sini adalah ia membangun komunikasi dengan Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan Yosua. Sehingga ia mampu bergerak melewati sungai Yordan menuju Kanaan. Ia membangun komunikasi dengan Tuhan. Dalam ayat 1 di sini dikatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yosua membangun komunikasi dengan Tuhan. Ada percakapan dengan Tuhan. Ada
Ada hubungan dengan Tuhan yang dibangun. Dan ini menjadi sumber kuasa, sumber kekuatan yang memampukan Yosua melewati sungai Yordan menuju Kanaan. Kalau teman-teman membaca selanjutnya kisah perjalanan Yosua dan orang Israel, teman-teman akan terkagum-kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan. Air sungai Yordan bisa kering di depan Yosua dan orang Israel. Air sungai Yordan terputus. Yosua dan orang Israel menyeberang ke seberang. Itu karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai Yosua dan orang Israel dalam perjalanan mereka menuju Kanaan. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau mau melangkah maju ke depan, kau perlu kuasa. Dan kuasa itu adalah kuasa yang berasal dari Tuhan. Yang diperoleh melalui komunikasi, melalui hubungan yang erat dengan Tuhan. Engkau tidak punya kekuatan lain yang memampukan engkau terus melangkah dalam hidup ini. Kecuali engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Lewat persekutuan yang intim dengan Tuhan. Lewat komunikasi melalui firman-Nya. Memberi perhatian kepada kebenarannya. Maka engkau akan melangkah dengan kuasa. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan membela kehidupan saya dan saudara. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan membela perjalanan kita. Anak-anak muda, perjalanan kita masih panjang. Ada begitu banyak tantangan di depan saya dan saudara. Engkau perlu kuasa. Engkau perlu sosok yang luar biasa untuk menyertai hidupmu. Supaya engkau sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Berapa banyak anak-anak muda gagal dalam perjalanan kehidupannya. Melangkah maju dalam sebuah kehidupan yang baru. Banyak anak-anak muda yang gagal. Kenapa? Karena di dalam diri mereka tidak ada kuasa. Mereka tidak disertai oleh sosok yang luar biasa. Kalau engkau mau melihat hal-hal besar yang Tuhan mau kerjakan bagimu dalam perjalananmu selanjutnya, maka libatkanlah pribadi yang penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus Kristus yang akan memampukan engkau untuk berjalan melewati Yordan dan menuju Kanaan. Ini hal pertama yang dilakukan oleh Yosua. Kemudian hal kedua yang dilakukan oleh Yosua adalah dia menjaga hatinya. Dalam ayat yang ke-6 di sini dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan memerintahkan Yosua untuk menjaga hati. Jangan sampai menjadi kecut dan tawar. Karena tantangan menuju tanah Kanaan itu sangat berat. Tantangan bagi Yosua menuju Kanaan itu bukan hanya musuh di seberang sungai Yordan. Bukan hanya itu. Tantangan terberat bagi Yosua adalah bagaimana membimbing orang Israel, bangsa yang besar ini, yang dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk dan suka melawan. Musa saja kewalahan menuntun bangsa ini. Orang Israel memberontak kepada Musa di padang gurun. Itu luar biasa. Sampai Tuhan mendatangkan bencana besar bagi mereka. Sehingga semua orang yang keluar dari Mesir, orang-orang Israel yang keluar dari Mesir, semuanya habis di padang gurun. Kecuali orang-orang Israel yang lahir di padang gurun itu selama perjalanan mereka 40 tahun. Generasi itu yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang generasi dari Mesir yang berhasil masuk tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Penulis kitab ini, Yosua dan Kaleb,
Hanya 2 orang yang berhasil dari generasi Mesir masuk ke tanah Kanaan. Semua selesai di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga hati. Mereka tawar hati. Mereka kecut hati. Hati ini perlu dijaga, teman-teman sekalian. Ya. Hati ini perlu dijaga. Sebab kalau tidak, maka saya dan saudara dapat dipastikan kita tidak akan bisa melewati Yordan menuju Kanaan kalau engkau takut. Masalah terbesar dalam hidup kita adalah kekhawatiran yang melanda hati saya dan saudara. Ketakutan yang melanda hati kita. Sehingga itu akan membuat saya dan saudara menjadi lemah untuk bergerak maju. Saya dan saudara perlu kuasa. Kita butuh kuasa untuk menguatkan hati saya dan saudara. Supaya hati kita menjadi hati yang kuat untuk maju melangkah ke depan. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak anak-anak muda tidak menjaga hati. Hatinya tidak dipenuhi dengan kebenaran. Hatinya tidak dipenuhi oleh kasih. Hatinya tidak dipenuhi oleh firman. Ada begitu banyak hal yang memenuhi hatinya. Ada begitu banyak perkara-perkara buruk yang memenuhi hatinya. Sehingga itu menjadi senjata bagi iblis untuk menghambat pergerakan saya dan saudara. Oleh karena itu, masalah hati harus diselesaikan. Amin. Masalah hati harus diselesaikan. Persoalan hati harus diselesaikan. Berapa banyak anak-anak muda yang kecewa hanya gara-gara patah hati. Hanya persoalan hati. Iya. Putus cinta, patah hati, bunuh diri. Nah ini persoalan. Kenapa itu terjadi? Karena tidak jaga hati. Bilang sama teman di samping kiri kanan, jaga hati. Jaga hati. Ya. Jadi hati itu harus hati-hati. Ya. Sebab kalau tidak hati-hati, itu berbahaya. Ya. Teman-teman sekalian, Yosua menjaga hatinya. Ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini teman-teman. Kemudian ayat yang ke-9 juga dikatakan, bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai berapa kali kuatkan dan teguhkan hati, kuatkan dan teguhkan hati, kuatkan dan teguhkan hati. Diulang, diulang, diulang. Ini menunjukkan bahwa menjaga hati itu penting. Dalam Alkitab, kalau sesuatu diulang 2-3 kali, itu hendak memberi penekanan bahwa hal itu sangat penting. Menjaga hati adalah hal yang sangat penting bagi anak-anak muda. Apalagi hati kita ini hati yang rentan, ya, rentan terhadap segala hal. Masalah sedikit kecewa, sakit hati, putus asa, tersinggung dan lain sebagainya. Masalah hati. Oleh karena itu, kita butuh kuasa untuk bergerak. Kita butuh kuasa untuk memulihkan hati yang terluka. Apakah di sini ada hati yang terluka? Adakah di sini anak-anak muda, engkau sedang mengalami luka hati? Engkau perlu sosok pribadi yang akan membalut luka hatimu hari ini. Haleluya. Kemudian hal yang ketiga yang dilakukan oleh Yosua. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau
akan beruntung. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Yosua adalah ia menjaga pikirannya. Ia menjaga pikirannya. Ia menguasai pikirannya. Dalam ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan, tapi renungkan. Ini berbicara soal apa? Soal pikiran. Sebab seringkali pikiran itu menjadi lupa. Baru saja dengar firman bisa lupa. 100 meter dari gereja bisa lupa. 50 meter dari gereja bisa lupa. Atau masih di dalam gereja saja sudah bisa lupa. Baru selesai khotbah sudah bisa lupa. Pikiran harus dikuasai, harus dijaga. Caranya adalah dikatakan, perkatakanlah kitab Taurat ini siang dan malam. Perkatakan itu maksudnya, ingatkan kepada dirimu sendiri. Perkatakan kepada dirimu sendiri. Semua kebenaran ini, ingatkan dirimu. Ingatkan pikiranmu, ingatkan hatimu, ingatkan dirimu. Tentang semua kebenaran-kebenaran di dalam kitab Taurat ini. Karena hal itu akan membuat hati dan pikiran saya dan saudara menjadi pikiran yang bersih. Ya. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pada waktu itu Yosua takut, hatinya tawar, hatinya kecut, dan ia tidak bijak dalam memimpin orang Israel, saya yakin saat itu mereka sudah mundur dan kalah oleh musuh-musuh mereka di seberang Yordan. Tapi akhir dari perjalanan Yosua, karena ia menjaga pikirannya, akhirnya kemenangan yang luar biasa diperoleh Yosua. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu pikiran yang fresh, pikiran yang bersih. Dan itu semua lahir dari kebenaran yang engkau perkatakan siang dan malam. Kalau engkau tidak pernah membaca firman, tidak pernah memperkatakan kebenaran, tidak pernah memperkatakan firman, maka dapat dipastikan pikiranmu akan menjadi pikiran yang dipenuhi oleh dosa, dipenuhi oleh kejahatan. Kejahatan demi kejahatan akan masuk dalam pikiranmu, akan bersarang dan bertelur di sana, dan akan melahirkan tindakan-tindakan yang merusak masa depanmu, merusak hidup. Oleh karena itu, anak-anak muda, bilang sama teman di samping kiri kananmu, jaga pikiran. Jaga pikiran. Karena di dalam pikiranmu ada kuasa. Di dalam pikiran saya dan saudara ada kuasa. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian hal yang terakhir yang dilakukan oleh Yosua. Ia menjaga tindakannya. Ia menguasai tindakannya. Masih di dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Supaya engkau bertindak hati-hati. Ini berbicara perbuatan. Ini berbicara tindakan. Ini berbicara tentang langkah saya dan saudara. Ini berbicara tentang pergerakan kita dalam kehidupan ini. Kalau saya dan saudara tidak menjaga tindakan, tidak menjaga perbuatan kita, maka engkau tidak akan pernah bisa melewati Yordan dan sampai ke Kanaan. Engkau tidak akan pernah menduduki kota-kota musuh. Engkau tidak akan pernah mendengar sorak kemenangan. Perlu menjaga tindakan.
Hati yang bersih akan berpengaruh terhadap pikiran. Pikiran yang bersih berpengaruh terhadap tindakan. Dan kalau hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran, dengan firman, saya sungguh percaya, maka semua tindakan, semua perbuatan kita akan menjadi perbuatan yang memuliakan Tuhan. Yakobus pernah berkata begini, iman tanpa tindakan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu mati. Kita boleh katakan saya percaya Tuhan Yesus, tapi dalam perbuatan sehari-hari, dalam tindakan sehari-hari, tidak menunjukkan bahwa saya dan saudara orang percaya. Yakobus bilang itu adalah iman yang mati. Bilang sama teman di samping kiri kanan, iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan mati. Oleh karena itu jaga tindakan, jaga perbuatan kita. Supaya imanmu menjadi iman yang hidup di dalam tindakan, di dalam perbuatan. Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau anak-anak muda di sini menjaga imannya, menjaga tindakannya, saya pastikan akan terjadi kegerakan besar dari tempat ini. Akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa dari tempat ini. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, mengubah kehidupan generasi ini menjadi generasi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya berdoa bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan siaran ini secara live streaming. Saya berdoa untuk kita semua yang mengikuti ibadah ini, supaya kita menjaga tindakan kita dan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Kalau engkau mau bergerak maju ke depan, ingat apa pesan Tuhan bagi Yosua. Hari-hari ini teman-teman sekalian, Tuhan sedang membutuhkan generasi Yosua. Tuhan sedang mencari generasi Yosua. Generasi yang mendengarkan kebenaran. Generasi yang menjaga hati. Generasi yang menjaga pikiran. Generasi yang menjaga tindakan. Generasi yang mampu menyeberang Yordan dan memperoleh kemenangan di tanah Kanaan. Mungkinkah engkau adalah salah satunya? Mungkinkah engkau bagian dari generasi Yosua? Hari ini Tuhan sedang mencari saya dan saudara untuk membuat engkau menjadi pemimpin besar, menjadi anak-anak muda yang berpengaruh, yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Yosua awalnya hanya pembantu Musa, tapi ia diangkat Tuhan menjadi pemimpin bangsa. Itu karena apa? Karena ia mendengarkan suara Tuhan. Ada kuasa, ada sosok yang luar biasa yang menyertainya, yang mendampingi, yang berkata kepadanya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau akan pergi. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Melangkahlah, berjalanlah dalam kuasa Tuhan. Dipastikan engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Anak-anak muda, tentu kita rindukan ini. Kita merindukan keberhasilan, kita merindukan keuntungan. Dan itu semua hanya ada ketika engkau melangkah bersama dengan Tuhan. Ketika engkau berjalan dalam kuasa Tuhan, dalam kuasa penyertaan yang luar biasa, engkau akan melihat kuasa besar akan bekerja dan memberi engkau hati seperti hati Yosua. Biar renungan firman Tuhan pada sore hari ini boleh membangkitkan semangat saya dan saudara dan membuat kita menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Amin buat renungan firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala kita.
Saya akan berdoa untuk teman-teman sekalian. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman pada malam hari ini. Beri mereka hati seperti hati Yosua. Supaya mereka boleh menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga tindakan mereka. Mereka memiliki pendengaran yang baik terhadap kebenaran-Mu ya Tuhan. Mereka keluar menjadi pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Tuhan tolong kami semua. Supaya generasi ini melahirkan generasi-generasi Yosua yang hidup takut akan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji kebesaran. Memberkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hibur. Yang punya beban dan persoalan yang berat, Tuhan berikan kelegaan. Kami pastikan malam ini Tuhan, kami memperoleh kemenangan besar yang berasal daripada-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji kebesaran-Mu. Kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan menyertai hidup kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin.